Wah, ketahuan deh ada gorengannya. Ada gorengan. Oke guys, aku ngaku sebenarnya nggak cuma es batu ya. Ada goreng. Fakta ya? Kadian, please Kak. Loh, enggak, beneran bisa, apapun bisa terjadi loh dengan Acha Septriasa ini. Tidak ada yang tidak mungkin loh. Oke. Aduh, monyong lo kaget. Bisa terus. Jadi gimana yang bener? Jadi yang bener gimana? Di hati ragu, iya. Kok tahu sih? Iya, di hati ragu. Jadi sebenarnya Hai, aku Acha Septriasa. Aku Dian Sastrowardoyo. Welcome back to Versus. Oke, yang pertama, lebih gampang memerankan karakter di film drama daripada film action. Udah langsung jawab nih. Ya, setuju atau tidak? Pro. Oh, juga, kenapa? Iya. Boleh di elaborate? Ini kita begini dulu nggak sih nggak ya? Nggak, itu nanti. Oh, nanti. Itu kedua. Ya karena film drama itu pasti kita yang mengontrol emosi dari dalam diri kita. Kayak kita mengandalkan atau mengontrol satu orang ya, itu adalah diri kita sendiri gitu. Tapi kalau di film action kan kita mesti berkolaborasi sama dengan adegan yang harus mengandalkan orang lain gitu. Jadinya kalau salah satu dikit semuanya bisa buyar gitu. Kalau gue mikirnya kenapa drama? Karena kalau drama tuh kita jadi bisa fokus sama alur flow dari emosi yang timbal balik itu kan sama lawan main kita. Yeah. Tapi kalau di action nggak cuma itu doang yang dipusingin, karena kita harus pusingin koreo. Terus karena kalau koreo itu kita lupa nengok, ketonjok deh gitu. Nggak enak kan gitu. Terus kita nggak continuity. Jadi kayak double ini sih, mikirnya tuh otaknya tuh double mikirnya. Terlalu menjiwai karakter di sebuah film apapun yang pernah dimainin juga, bisa berdampak ke kehidupan hidup pelakon. Kon. Lu bilang pro lagi. Demi apa lo? Gue bisa. Iya. Lu pakai method apaan lo? Pakai method apa? Oke, ini sekarang kenapa gue bilang kon? Karena menurut gue kita tuh perlu tergantung pakai approach apa dalam acting. Iya. Kalau misalnya kita di awal-awal karir baru belajar acting, biasanya tuh metode yang digunakan adalah method acting atau lo bener-bener menceburkan imersif diri lo langsung menjadi si karakter itu fully. Jadi kayak misalnya kayak anak-anak film yang baru-baru tuh yang baru pertama kali acting, mungkin lo belum bisa sempat mempelajari metode acting tertentu secara formal, jadi akhirnya langsung lepas. Jadi lo langsung ya lo transformasi aja menjadi si karakter itu. Kayak zaman dulu gue jadi Donna, jadi Cinta, jadi Daya, pasir berfisik tuh gue langsung jadi si Daya aja, gue langsung aja tiduran di pasir tiap hari. Cuma kalau semakin panjangnya karir kan biasanya kita jadi lebih terekspos sama metode acting yang berbeda-beda. Nah saat ini gue sudah bisa melihat ada banyak lagi sebenarnya option yang bisa kita pilih sebagai aktor. Kayak kemarin tuh yang terakhir kali gue pakai di Gadis Kretek itu justru gue menggunakan metode yang pakai pintu. Jadi lo berangkat kerja, lo masuk ke pintu, lo keluar dari Dian, lo masuk ke dalam sebuah ruang di mana aku adalah aktor. Itu lo netral, tapi lo aktor yang terlatih. Dan pada saat lo masuk ke ruangan itu, lo bisa masuk ke dalam sebuah pintu satu lagi, yaitu masuk ke ruangan peran lo. Nah nanti lo selesai kerja tuh seharian syuting atau latihan reading, lo pulang lagi, lo pulang lewat pintu yang sama, lo masuk lagi ke ruangan aku aktor dulu, netral dulu, abis itu berapa menit kemudian masuk ke pintu aku Dian. Jadi lo pulang kantor, pulang kerja, ya lo jadi diri lo sendiri lagi. Sampai rumah, saya tidak nengok kalau dipanggil Dasyah, tapi dipanggilnya Dian. Jadi lebih normal aja. Nah enaknya kalau udah pakai itu, kita jadi bisa memisahkan banget sih sebenarnya mana yang kerjaan sama mana yang real life. Dan semua aktor yang bagus tuh sebenarnya harus punya anchor yang kuat di kehidupan dirinya yang beneran yang mana. Kalau nggak nanti dia akan kehilangan sebenarnya diri gue yang mana ya. Jangan-jangan gue tuh di peran yang sebelumnya, dan akhirnya peran itu setiap kali nggak dirilis dia numpuk bu. Akhirnya dia jadi nggak tahu sebenarnya gue tuh yang mana ya gitu loh. Jangan-jangan gue adalah peran Cinta ketemu Daya, ketemu Donna, ketemu apa, ketemu. Sebenarnya enggak, itu bukan. Dian tuh ada lagi orangnya. Nah ya, itu kita harus punya pengenalan diri yang kuat juga untuk bisa selalu kepulang ke diri kita masing-masing. Gue juga setuju itu. Gue pikir sebenarnya sih dari waktu ke waktu akhirnya gue tahu harusnya sih seperti itu yang gue jalani selama ini. Tapi ternyata ada beberapa method yang tanpa gue sadarin, gue tuh kayak
bukan ngebawa pulang karakternya ke rumah, tapi kayak gue nge-refer karakter itu terlalu ke diri gue. Jadi akhirnya giving the circumstances that you are Acha the version of Aziza. Itu yang kadang-kadang ngebuat gue jadi kayak, ayo Aziza pulang ke diri gue, ayo Aziza sharing apa yang menjadi aspirasi lo ke diri Acha gitu. Karena udah kemelekatan begitu, jadinya kadang-kadang gue jadi nggak punya apa yang gue ekspresikan ke Aziza itu sebenarnya ada Acanya banget juga gitu. Oh, maksudnya lo menggunakan banyak sekali ingredients Acha untuk menghidupkan Aziza. Untuk menghidupkan setiap karakter gue di film-film. Jadi akhirnya itu yang bikin gue jadi kayak ngerasa kadang-kadang salah, dan gue harus ketemu sama guru aktingnya beda untuk mengetahui bahwa ini bukan Acha, ini adalah karakter itu gitu. Which is itu yang mempersulit gue untuk jadi jadi lebih otentik dalam hal memilah-milah yang mana yang diri gue. Jadi gue akhirnya bener, jadi kayak nggak tahu Acha yang otentik tuh Acha yang mana. Tapi itu sebenarnya itu sesuatu yang berani banget ya dalam dunia acting. Cuma nanti takutnya yang kekikis diri lo sendiri. Iya. Soalnya itu abis, Bo. Iya. Kalau lo terlalu banyak menggunakan diri lo, lama-lama buat project yang ke 54 gitu, lo udah seumur setua Al Pacino. Gue udah nggak ada bahan baku lagi. Bener. Abis dipakai di project-project sebelumnya. Dan itu agak bahaya buat karir. Nah, makanya kayaknya bagus banget untuk kita ngelepas semakin semuanya. Belajar lagi kali ya. Iya. Ini gue juga baru belajar ini baru 2 tahun lalu kok. Jadi ya alhamdulillah dapet ilmu Metode baru yang lagi. Oke. That's good. Yeah. Ini jadi pelajaran acting 101 nih. Iya benar. Jadi belajar acting 101. Oke. Jadi 80% orang nonton kita itu belum subscribe. Jadi gue minta bantuannya. Buat dapetin 1 juta subscribers, biar kita dapat golden play button. Terima kasih, nonton lagi, bye-bye. Halo, aku Acha Septriasa. Aku Dian Sastrodoyo. Kita akan main mitos atau fakta. Iya, kursi Pertanyaannya, listrik. mitos atau fakta yang Sastro sempat mau keluar dari dunia perfilman di awal-awal karena merasa kurang nyaman di depan kamera. Sebelum dijawab, mitos atau fakta, Acha? Menurut aku ngefans sama dia, jadi aku tahu apa yang terjadi pada dirimu. Kayak fakta. Fakta kayaknya. Oke, boleh. Ini gue jawab nih. Jawab dulu, abis itu jawab. Mitos atau fakta? Fakta. Takut. Wih, benar. Yeay. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Tapi sebenarnya alasannya agak kurang tepat sih. Jadi memang fakta banget waktu itu tahun 2008 gue tuh sempet mau berhenti dari dunia film. Karena waktu itu gue terakhir tuh habis producing film Drupadi. Iya. Dan kenapa gue mulai producing? Karena di situ gue udah mulai nggak happy sama tawaran-tawaran film yang masuk kok gini terus sih gitu loh. Dan gue ngeliat kok genre dari film Indonesia waktu itu lagi nggak terlalu banyak pilihan nih, nggak seseru sekarang. Jadi akhirnya gue lagi mikir, udah kali ya gue jadi orang kantoran aja, cewek kantoran aja. Akhirnya gue ngelamar kerja kantoran, dan akhirnya gue ngantor selama 3,5 tahun sampai gue nikah dan punya anak. Hamil tuh gue ngantor anak pertama, dan yang bikin gue berhenti ngantor tuh adalah karena gue abis ngelahirin, jadi abis maternity leave, terus abis itu udah gue berhenti kantor sementara, jadi ibu rumah tangga. Setelah anak gue yang kedua, baru gue balik lagi ke film. Dan pas gue balik lagi ke film, itu udah berubah banget. Ternyata teman-teman di film tuh syutingnya udah nggak pakai seluloid, udah pakai digital. Sekarang 2 minggu udah jadi film. Dulu zaman gue 1,5 bulan, lo nggak ketemu keluarga dan dedikasi gitu deh gitu loh. Dan segala macam udah berubah, tiba-tiba investasi asing udah mulai masuk, udah mulai banyak bioskop yang non 21 waktu itu, udah ada CGV, udah ada Blitz waktu itu, terus udah ada platform asing, streaming, seru sekali, gitu. Akhirnya masuk dan tidak hanya menjadi aktor dan bisa menjadi produser, senang sekali. Tonton Kodrat 2 di hari Lebaran, raih kemenangan bersama Ustaz Kodrat. Selip terus. Mitos atau fakta? Setelah pindah ke Sydney, Acha sempat menjadi presenter TV nasional Australia. Gitu. Coba, kalian, menurut kalian itu mitos atau fakta? Fakta ya? Kadian, please Kak. Loh, enggak, beneran bisa, apapun bisa terjadi loh dengan Acha Septriasa ini. Tidak ada yang tidak mungkin loh. Oke. Mitos. Ini pencet dulu. Iya, pencet yang itu hitam ya. Mitos.
Kok lama banget? Oh yes, Kadian. Sebenarnya ada Emang apa gue sampai kelihatan orang- kayak presenternya. Ada apa sampai orang bisa ngomong kayak gitu ya? Mungkin dikiranya ada sampingan part Oh time. bisa, Iya. bisa. Oke. Oke, kita lanjut. Lanjut. Mitos atau fakta, Aca sempat ingin berhenti dari Oh, Aca nih. ya, dunia hiburan setelah menikah. Oke. Fakta. Yang mana? Kiri. Iya. Jawab. Gue. Fakta. Coba kita lihat. Aduh, monyong lo kaget. Bisa terus. Jadi gimana yang benar? Ragu ya, di Jadi hati yang benar ragu. gimana? Di hati ragu, iya. Kok Iya, tahu sih? iya. Iya, iya, di hati ragu. Jadi sebenarnya baru kerasanya itu bukan awal-awal di Sydney. Jadi kayak awal pindah ke Sydney itu sebenarnya nggak ada keinginan buat berhenti. Nah sekarang ini gue lagi ada keinginan buat berhenti. Oh, Iya, gitu? Iya. Jadi kayak gue, Untung belum berhenti kalau nggak. karena ada pertanyaannya, dua dong. karena pertanyaannya tuh kayak kenapa dibilangnya dari dulu ya? Padahal baru bos sekarang nih gitu. Gue malah berpikir dia pada saat dia nikah kepada bersama orang yang kerjanya tidak di Jakarta. Gue pikir malah lo sudah punya rencana untuk berhenti. Oh bukan, enggak. Tapi justru pas nyampe sana kayaknya pengen setting lagi. Gue pikir gitu, enggak ya ternyata malah. Enggak. Jadi pas ke sana itu memang pengennya tetap berkarir, tapi memang pengen lebih banyak nabung nih buat bisa mencapai apapun di sana yang kehidupannya lebih enak gitu. Tapi setelah udah kesini-sini, ya udah kayak cukup ya gitu. Kayaknya udah bisa dilepas. Terus kalau udah nih, cukup gitu. lo meninggalkan. Jadi lo Iya, gue tidak pengen, merindukan. gue abis ini pengen cabut. Gue pengen di Australia aja, sumpah. Beneran. Iya, Beneran lo dia guys. Jadi nanti kalau ada kodrat 3 ini Ya itu gimana kan Aziza? panggilan spesial Aziza. Oh, gitu. Iya. Iya, mungkin Terkejut juga. Oh, iya. Tapi mungkin teman-teman ya- udah siap belum? Nggak Udah. melihat. Gimana sih? enggak maksudnya tapi itu gue rencanakan setelah rumah gue lunas ya, jadi 3 Oh iya. 3 tahun ke depan. Oke, kita 3 dukung tahun bersama-sama ya guys. Yeay. Tonton dulu kodrat 2 ya kan. 3 tahun ke depan gue akan benar-benar melepaskan, insya Allah, amin. Emang kenapa udah Oke. nggak seneng lagi ya? Bagaimana? Enggak, ya bukan gak seneng lagi, apa kayak pengen ngejalanin yang lain aja sih, pengen jadi real estate agent aja gue di Yang sana. bener loh. Iya bener. Kita lebih membahagiakan. Iya, gue pengen Nanti- deket anak gue. Oh, the creative juice kemana nanti? Ya itu dia mungkin akan dipikirin lagi nanti kemananya. Cuma maksudnya. Tapi masih in discussion Iya, kan. in Mas segala sesuatu masih bisa Iya, berubah iya. kan. Pokoknya kan 3 tahun ke depan nih, makanya gue tetap casting film lo ya. Iya, iya, 3 iya, tahun. bener ya. Iya, 3 tahun. Oke, kita lanjut. Oke. Mitos atau fakta, Kodrat 2 adalah film layar lebar pertama di mana Dian Sastro menjadi eksekutif produser. Gimana? Film pertama. Film layar lebar pertama di mana Dian Sastro menjadi eksekutif produser. Mitos. Mitos. Sakit loh lumayan. Yeay. Ada film-filmnya? Aku waktu itu udah producing Drupadi, Guru-Guru Gokil, Iya. terus Nugget ya? Iya, terus Mothernet, terus habis itu ada Monster Pabrik Rambut juga, terus ini. Oh, ada Gitu. Tapi yang ternyata keluar duluan ini. Ah. Jadi mungkin teman-teman taunya ini gitu. Oke. Iya. Ini yang paling besar Iya. saudara investnya. Tapi kapan sih kan? Ramad Lebaran. Lebaran. Ngapain padahal? Oke. Iya. Lanjut. Itu satu fakta. Acha Septriasa sempat pingsan karena ketakutan. Hah? Di film ini. Di mana pernah nggak lo? Karena di film lain atau film ini? Gitu. Enggak, film ini atau film Selama luar? berakting juga boleh deh. Nanti gue kesetur rumah lagi, lu jangan bias dong. Apa? Enggak, Jawab, boleh itu. jawab. Selama Enggak. Mitos. Mitos. Buat film apa nih? Ya, iya kan? Jadi lo, oke, pertanyaannya gini dong, lo pernah pingsan nggak seumur hidup? Pernah. Dia lagi upacara bendera, gue pernah. Oh, tapi nggak pernah pas lagi syuting kerja. pingsan ketakutan pernah nggak? Enggak pernah. Enggak, gue nggak selama itu. Ya lebay. Terakhir, yuk. Mitos atau fakta?
Menu utama Dian Sastro saat buka puasa adalah es batu. Wah, fakta sih. Betul ya? Jawab padahal udah dijawab. Ya, Aduh. harus ada. Mau jawab men. mitos sebenarnya kenapa jadi es batu? Wah, Bener ketahuan deh ada nih. gorengannya. Ada gorengan. Oke guys, aku ngaku sebenarnya nggak cuma es batu ya. Ada gorengan, ada cabai rawit. Kita sekarang sampai di segmen terakhir. Kane, kata netizen. Silakan. Next. Dari Lulu Husna. Acha Septriasa waktu kecil namanya Asa Septriasa, tapi karena cadel jadi manggil diri sendiri Acha. Biar keren ditambahin jadi Acha. Keterusan deh, teori suka-suka. Oh, Lus, tahu bener sih untuk nambahin H-nya tuh, nambahin H-nya bener jadi supaya agak-agak lebih Acha gitu, lebih keren. Tapi sebenarnya dulu itu pas nulis poster film pertama, aku sempat marah karena nama aku kenapa jadinya Acha Septriasa. Soalnya produsernya itu nelpon aku waktu di dalam kelas, waktu lagi di SMA itu, Acha, nama panjangan kamu siapa untuk ditaruh di poster? Aku bilang Septriasa. Jadi karena Acha itu udah banyak beredar namanya di lokasi syuting, aku marah sama produsernya kenapa jadi nama gue jadi begini. Tapi akhirnya ya nama itu tetap ada sampai sekarang. Jadi ada sejarahnya. Yes. Oke. Next. Vianita, @Piamouri. Gue mah lihat foto Nicholas Saputra doang udah deg-degan. Deg-degan hati. Dian Sastro kok kuat ya. Emang kadang-kadang dalam hidup ini kita tuh perlu menguat-nguatan hati, say. Harus banyak-banyak. Ya Allah, gitu kayak gitu ya. Gitu. Jadi Iya. ternyata tapi kalau misalnya diajak kerja, diajak ngobrol juga ternyata Niko orangnya nggak menyeramkan itu, nggak sedeg-degan itu. Lama-lama bisa kok ngobrol normal. Cuma memang perlu waktu. Tapi jujur pas Karena dulu, ternyata benernya anaknya tuh bodor juga. bodor He's ya. real human gitu loh. tapi Cuma dulu pada saat perbedaan kan umurnya lumayan beda tuh. awal dia sama ketemu sih Nico. derdek juga Oh, ya, deg-deg Bo. juga ya? Gitu Oh, loh. gitu. Kenapa Oke. cakep banget ya, mana orangnya diem, nggak tahu belakangannya nggak diem, Bo, bacot. Jadi lama-lama nggak dekat gitu. Oke, next. Dari Lukman Brani. Bener temennya temen gue pernah didosenin sama Reki Gerung. Dia belajar semalaman ngebuat skripsi, pas disetorin papernya malah dibuat kapal-kapalan terus dilempar. Bener tuh, Mbak. Wow, Rocky Gerung ya Pak. Aduh, itu. Kalau sampai skripsi lo dijadiin paper bahkan buat dijadiin kapal-kapalan, berarti itu menunjukkan kualitas yang lo keluarin buat paper lo. Mungkin sampai dia bisa bikin kapal-kapalan, berarti dia tahu banget kalau lo belum ngeluarin usaha lo yang terbaik gitu loh. Soalnya dia tuh galak, tapi dia juga tahu kapasitas lo gimana, dan kalau misalnya lo memperhatikan dia dan ngerjain apa yang semua yang disuruh sama dia, lo disuruh baca buku ini, lo baca, lo paham, lo mestinya bisa keluarin buah pikiran yang mungkin lebih nggak mungkin lah dijadiin kapal-kapalan. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi ya mungkin buat temen kamu yang temen kamu yang pernah didosenin sama Rocky, emang perlu banyak kerajinan dan kekuatan mental untuk digalakin sama beliau, karena mereka dia emang sadis banget, dan gue pun disadisin. Jadi kalau gue lagi nggak baca, gue kena goreng, kena keramas sama beliau. Baiklah. Oke. Gue ngebayangin Tamatsuya. Gue ngebayangin nanti aliansi iblis ini ada raja yang paling tingginya. Ada set yang gambarannya kayak Underworld. Gue expect-nya sih Kodrat itu kayak macam Van Helsing atau Underworld. Wow, budget Hollywood kan. Moga bakal banyak magical fantasinya. Amin. Support banget sama Kodrat. Harapan hero lokal kita yang 100%. Geng, kalau Anda nonton di hari Lebaran Kodrat 2, mungkin dalam beberapa episode lagi kita mungkin bisa punya yang budgetnya Van Helsing. Aduh, Bo, nolnya aja udah beda, Bo, sama Van Helsing sama Underworld. Tapi tetap bangga banget ngelihat antusiasme teman-teman yang percaya banget sama produk lokal kayak Kodrat 2. Please disupport, ditonton, karena kita juga hanya bisa berkembang kalau teman-teman semakin banyak yang percaya nonton film Indonesia. Dan jadi balik modal, bro. Kalau bisa balik modal, kita bisa bikin yang lebih bagus lagi. Mungkin nggak cuma balik modal gue mintanya, tapi cuan untung berapa kali lipat, amin, 10 kali lipat, 100 kali lipat, silakan. Karena kalau udah kayak gitu, tidak menutup kemungkinan kali aja kita punya duit yang cukup untuk bisa bikin yang budgetnya Van Helsing dan Underworld. Yeay. Never say never. Yeah.
Oke. Dari Nick, siapapun yang cover lagu ini vibe-nya tetap di Aca. Oh, itu pasti sampai menutup mata. Wow. Tapi sebenarnya aku termasuk yang ngefans banget sih sama Mahal ini untuk dalam hal dia berkarir. Jadi suaranya emang gila banget. Menurut aku terima kasih kalau vibe-nya misalnya tetap di filmnya karena aku yang bawain film Heart. Tapi sebenarnya dibawain dengan siapapun itu aku rasa kita harus dukung ya teman-teman. Yeah. Next. Makan harus pakai kerupuk. Cantik itu relatif, tapi kalau Dian Sastro itu mutlak, aduh apaan? Itu adalah opini saya. Karena menurut gue cantik itu justru tetap tergantung siapa yang bilang cantik. Karena yang menurut lo cantik belum tentu menurut bapak lo cantik gitu loh, kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mutlak. Karena ini hanya lo mutlak-mutlakin aja. Menurut gue, kita semua punya hak untuk mendefinisikan apa itu definisi cantik. Dan bahkan diri kita, kalau misalnya pede, itu pasti adalah versi cantik yang ada versi cantiknya yang harus bisa kita temuin sendiri. Gitu. Versi cantik tuh ternyata harus happy ya, harus dari happy, dalam. inner beauty. Iya dong. Oke, dari Virgo_23. Aca ini sebetulnya kocak juga, cuman jarang keliput media aja. Hah? Emang iya? Oh, Lu apa sih ya? kalau di media jaim, mestinya lu keluarin bodornya. Ya nih gue belum seluruhnya nih gue keluarin, tapi emang di antara 6 anak nyokap gue itu adalah penghidup suasana. Jadi yang nomor 3 ini emang agak-agak banyol. Next. Oke, Zero Delta 6262 berharap Ustadz Kodrat di Kodrat 2 memasukkan elemen-elemen macam 1. Ustadz Kodrat bisa memanggil roh-roh tertentu untuk membantunya melawan setan. Waduh. Fungsinya kayak persona di Persona atau Stan di JoJo's Bizarre Adventure, Servant di Fate series. Oke, gue belum nonton itu semua. Kedua, Ustadz Kodrat bisa memasuki dunia roh gaib dalam batas tertentu dengan berbagai visual pendekatan berbeda untuk pengumpulan informasi. Maksudnya masuk ke dimensi lain gitu? Iya, Waduh. kayak ke mimpi apa segala macam gitu. Oke. Yang ketiga, Ustadz Kodrat bisa berkomunikasi dengan arwah via ziarah kubur. Oh, itu keren sih. Gila. Tapi ya jadinya bukan ini yang nggak mengacu kepada Al-Quran ya. Jadinya. Yang terakhir, Ustadz Kodrat bisa mempelajari kemampuan dari arwah yang merasuki. Bo, lu tuh emang ngajarin pesugihan apa gimana? Ini sesuatu yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat loh. Justru kita harus, kalau yang kita tangkap ya di Kodrat 2 ini, kita tuh kayak kembali, Ustadz Kodrat tuh diuji kembali keimanannya. Gimana dia mau pede dan yakin berserah dengan adanya kekuatan Allah berada di sisinya dia. Tapi syaratnya tuh banyak dan ujiannya banyak banget. Kayak misalnya dia diuji lewat istrinya. Kalau di Kodrat 2 ini, intinya gimana dia ikhlasin lagi sih, gimana kita bisa berjihad dalam jihad kita masing-masing. Kalau kita mau manggil roh tertentu untuk membantunya, macam yang satu yang paling besar yang Maha Esa itu kurang kayaknya. Iya. Kan kita kayak gimana ya gitu loh. Kan yang justru pesannya itu yang paling penting itu sih ya yang kayak kita bahas juga, bahwa ternyata di Kodrat 2 itu terinspirasi lewat maknanya yang ada di surat Ali Imran 139. Dia bilang jangan bersedih lagi selalu ada dan pertolongan. jangan cemas ya, jangan nggak pede lah, jangan bersedih, jangan khawatir, karena justru sebenarnya kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Iya, Intinya cukup satu saja, tapi yang bener. Gitu. Oke. Next, Dai Jungsprau 81. Wah, Time does fly. anak milenial nih kayaknya. Kayaknya baru kemarin lihat Mbak Disas diet, lulus S2, buka toko burger, time fly katanya. Oh, ini lagi ngomenin ini story gue yang temenin anak nonton konser. Oh iya, terus ada Sayen di situ. Oh, Aku pun juga time flies rasanya. Kenapa anak gue udah segede gitu, bahkan lebih tinggi dari gue ya. Masih dilema guys, tapi ya semoga kita masih diberikan ini ya, keleluasan untuk tetap berkarya dan tetap bisa jadi cool mom yang bisa nganterin anak lagi nonton obsesi konser. jadi cool mom nih kayak yang utama. Kita nggak diajakin lagi nonton konser. Oh, iya. Pengen deket selalu sama anak ya, itu penting. Oke. Mbak Dian. Gue nih, kata Mas Pocong. Waduh, serem banget. Teja Aru 05798875. Ini salah satu sequel paling gue tunggu sih. Oke, Kodrat 1 aja sebagus itu. Mana ini iblisnya klasik dan menjanjikan. Klasik ya guys. Iblis di OG. klasik. Jadi intinya
iblis yang ada di di Kodrat 2 apakah sama dengan Kodrat 1? Ini lebih Sama, seru, lebih menantang. Sebenarnya aswalanya sama, tapi sekarang ada bala tentaranya. titisan baru. Ada derivatifnya, Bo. Kan ada Iya. main monsternya, terus habis itu Iya. ada derivatif, ada turunannya. Jadi banyak antek-anteknya. Oke, jangan lupa teman-teman yang udah nonton hari ini untuk langsung nonton film Kodrat Kodrat 2 2025 pas lebaran besok abis selesai Ramadan langsung ke bioskop. kita raih kemenangan bersama Ustadz Kodrat. Menyala Ustadz Kodrat. Oh, ada menyalanya. Iya.